Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilal alamin Nabil Qasim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa alaihi taibin tahirin al-ma'sumin. Ya, kita sebelum ini ada pengantar sedikit yang mengenai ridho dan sahat. Ini diambil dari talim Ustaz Abasi dari buku Junudul Aqal wa Jahl. Jadi ridho itu adalah secara bahasa artinya adalah puas ya, ridho, suka, senang, merasa puas. Aku ridho pada seseorang itu artinya saya puas atas kerja yang dilakukan, itu ridho. Sahat itu sebaliknya. Dan ridho sahat ini biasanya berkenaan dengan sesuatu yang seorang atau pihak yang berada di atas kita ya. Sahat ini marah, tapi marah yang kayak terpendam gitu, nggak bisa disalurkan karena terhadap orang yang atau pihak yang berada di atas kita. Ridho itu juga seperti itu, biasanya lebih seperti itu ya. Jadi kepada perusahaan, kepada apa, jadi itu ridho dan sahat. Nah, jenis-jenis ridho itu ada. Kalau kepada Allah ya, di sini kita berusaha ridho dan sahat khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho itu artinya bisa ridho secara syar'i dan secara takwini. Secara syar'i itu artinya kita ridho Allah sebagai pembuat syariat ya, sebagaimana raditu billahi robba itu ya. Enggak ridho pada syariat dan secara syar'i dan secara takwini. Nah, secara syar'i artinya kita ridho Allah sebagai pembuat syariat, artinya Tuhan Allah kita terima sebagai Tuhan ya, yang kita yang berhak mengatur kita itu secara syariat ya. Dan ridho kepada Tuhan, dan itu ya sebagai syariat. Kalau ridho takwini itu artinya kita ridho atas Allah yang berikan kepada kita secara takwini, secara penciptaan. Misalkan ya kita ya diciptakan sebagai orang Indonesia misalkan, dengan orang tua ini, terus kemudian dengan bentuk fisik yang semuanya kita tidak bisa tolak karena itu diberikan oleh Allah takwini ya, secara karena Allah sebagai pencipta, jadi kita nggak bisa apa-apa lagi, kita sudah nggak punya wewenang, dan itu maksudnya itu secara takwini. Nah, dua-duanya ini mungkin tercakup dalam wirid itu ya, raditu billahi robba. Jadi kita ridho kepada Allah sebagai robba. Robba itu dalam hal ini artinya katanya pendidik. Robun kan salah satu artinya memang pendidik, pengasuh. Nah, di sini mencakup dua hal ini sebagai secara syar'i dan secara takwini. Kita ridho kepada Allah sebagai syariat ya, dalam hal syariat dan segala takwini, dan itu ridho kepada Allah itu satu paket ya. Artinya raditu billahi robba wa bil islami dina, Islam sebagai agama, terus dan seterusnya, Nabi Muhammadin Nabi Rasulullah, terus Babi Alin Imamah dan seterusnya, pada Imam Ahlul Bait, dan kepada Quran sebagai kitab dan seterusnya. Nah, itu kita ridho sebagai Allah sebagai pendidik. Jadi kita dalam lingkup Allah sebagai pendidik kita ya, kita artinya kita bahwa Allah ini kita masuk pada sekolah, katakanlah seperti itu ya, sekolah yang dimiliki oleh Allah. Jadi Allah sebagai pendidiknya. Nah, kepala sekolahnya itu adalah Rasulullah dan Ahlul Bait gitu ya, dan guru-gurunya itu adalah para ulama. Kira-kira begitu, dan kita harus
Kita ridho karena kita masuk pada sekolah yang terbaik gitu. Jadi walaupun mungkin pendidikannya keras, mungkin kita beberapa hal kita tidak suka mungkin ya, tapi secara umum kita ridho, dan kita kalau ridho ya kita suka ya, kita melakukan itu masuk sekolah itu dengan gembira, karena nanti kita akan keluar menjadi manusia yang lebih sempurna. Nah itu kira-kira seperti itu ridho itu pengertiannya. Sebaliknya adalah sahat itu kita nggak suka ya, komplain, ngedumel, itu sahat. Nah, makam ridho ini katanya di atas makam sabar, tawakal, dan taslim. Kalau taslim itu ya menyerahkan diri, artinya bisa agak terpaksa, itu taslim. Ya mungkin di awal-awal kita seperti itu ya. Nah, terus tawakal, mungkin di atas tawakal, dan mungkin sabar, terus ada syukur ya. Terus ada ridho. Nah, katanya makam ridho ini permulaan atau di bawah makam fana. Dan ini dicapai oleh orang yang mencinta Allah, dan hanya oleh orang yang mendapat tarikan oleh Allah. Jadi tapi sebenarnya bukan hanya ya, maksudnya karena sepertinya semua orang itu mendapat tarikan, cuman ada yang merespon, ada yang enggak. Jadi ada saat-saat tertentu Allah memberikan kepada kita ya semangat untuk beramal, berbuat baik atau mendekatkan diri padanya ya, mungkin dalam waktu-waktu tertentu ya. Nah, dalam bulan haram ini, bulan haram kan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan satu lagi bulan Rajab ya, 3 bulan haram. Nah itu katanya itu banyak saat-saat itu, dan kalau ada tarikan seperti itu dari Allah, itu harus segera kita respon. Nah kalau kita nggak respon, nanti lama-lama tarikan itu akan hilang, artinya nggak datang lagi. Jadi terus, nah orang yang ridho tentunya dia puas dengan keadaannya ya, dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya, tidak menukar keadaannya dengan yang lain. Nah tapi ini bukan berarti terus tidak melakukan apa-apa ya. Nah diantara karena kita harus melakukan hal-hal yang disyariatkan ya. Jadi kita melakukan usaha sebagaimana dibenarkan oleh akal dan syariat ya. Akal ini juga sebagaimana orang yang berakal, dan apa yang diputuskan oleh akal itu juga yang diputuskan oleh syariat. Nah tapi dengan hati yang ridho ya. Jadi jadi kehendak kita ini adalah, kalau kehendak orang yang ridho ini adalah melebur dalam kehendak Allah ya, sebagaimana itu dalam ayat Al-Quran ya, wa ma tasyauna illa yasha Allah. Dan ridho ini ada pasukan akal. Jadi kalau orang yang berakal akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya tanda-tandanya ini gembira atas apa yang diberikan Allah, senang dengan semua makhluk Allah. Jadi semua akan datang dari Allah, nggak ada yang tidak datang dari Allah kan, sekalipun itu musuh ya. Seperti misalkan ya melihat katakanlah kayak Ustadz Miftah itu ketika menghadapi orang-orang Anas ya santai aja, ridho, senang ya, karena itu ya hamba Allah juga, jadi mereka digerakkan juga oleh Allah sih. Ya tapi digerakkan dari sisi itu ya, dari sisi yang katakanlah yang memusuhi kita ya. Nah musuh itu memang ya di satu pihak juga musuh ya, Allah secara syariat tidak menghendaki, tapi secara takwini itu diperlukan untuk menyempurnakan yang membuat kita lebih sempurna ya, membuat orang-orang beriman orang-orang yang beriman itu lebih sempurna. Jadi Nabi katakan ya akan ya biasanya diberi musuh oleh orang yang sepadan ya, orang yang sepadan penentangannya. Dan ya mereka ridho dengan semua itu, tetap ridho kepada dengan apa yang oleh diberikan oleh yang datang dari Allah.
dan senang jadi melihat semua makhluk Allah ya dengan melihat dengan kacamata yang sama. Jadi tempat-tempat menghormati, menghargai karena semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Senang kepada anak kecil dan orang tua, dan selalu melihat segala sesuatu itu manifestasi dari Allah. Oleh karena itu dia bahagia ya, ridho. Nah, terus sakhat itu timbul dari fitrah sekunder. Fitrah sekunder itu gini maksudnya. Jadi ada fitrah primer. Jadi ketika orang diciptakan mula dari sisi rohaniyah ya. Sisi nafas. Nah, nafas ini kan bersifat rohani, ada sisi rohaniyahnya. Nah, sisi imaterinya ini tentunya cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi rohaninya ini harus dititipkan pada materi gitu. Nah, materi itu, sisi materi kita itu cenderungan ya materi, ya makan misalkan apa segala macam, menikmati hal-hal yang materi. Nah, ini juga fitrah juga, tapi ini fitrah sekunder ya. Fitrah primer ya yang hal yang imateri yang cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sisi materi kita, kecenderungan hawa nafsu itu disebut fitrah sekunder. Nah, fitrah sekunder ini bisa menguat kalau kalau kita terlalu tawajuh ya. Tawajuh itu mengasihkan perhatian pada hal-hal yang bersifat materi yang sudah duniawi. Nah, kalau kita tawajuh pada dunia akan melihat dunia itu tidak sempurna ya. Tidak ideal dan seterusnya. Nah, akibat itu semua jadi dia akan melihat dunia ini sebagai tujuan, tidak melihat dunia ini sebagai sekolah ya, sebagai sarana pendidikan. Nah, akibatnya akan melihat banyak ketidaksempurnaan ya, dan itu akan membuat orang tidak puas ya, akan komplain kepada Allah Ta'ala dan melihat semuanya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu asalnya sifat sakhat. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita sifat-sifat yang baik ya, dan menjauhkan kepada kita dengan sifat-sifat yang buruk. Nah, sakhat ini tentara jahal, tara kebodohan ya, sekalipun orangnya itu pintar secara akal, tapi secara eksistensial kalau dia diliputi dengan sifat sakhat ini ya bodoh dari hal-hal yang bermanfaat gitu. Jadi terhijab dari hal-hal yang dari tentara akal ya. Ya gitu, ini pengantarnya. Kita lanjutkan ke Bidayatul Hikmah ya, bab 7. Ya, al-faslus sabi fi ahkamil wujudis salbiyah. Bab 7 tentang hukum-hukum wujud salbiyah. Ahkam ini kata lain tentunya dari awarid dzatiyah ya. Dulu jadi filsafat ini membahas awarid dzatiyah wujud ya kan. Nah, sampai dan pada marhalah 1 ini adalah yang dibahas adalah wujud secara umum, wujud mutlak. Wujud mutlak dalam pengertian dia belum dibagi ya. Jadi ini wujud, semua wujud ini mempunyai suatu awarid dzatiyah yang dibahas dalam marhalah pertama. Nah, itu pengertian ahkam. Fiatnya tentang wujud salbiyah. Nah, salbiyah ini artinya adalah negatif ya. Salbi dulu sudah itu lawan dari sebut atau dengan ijab. Jadi lawan salbiyah itu ijabi atau
menerima, kalau salbi itu artinya menolak. Jadi dalam bahasa Arab ada dua hal cara menolak, yaitu dengan laisa dan dengan ghair ya. Nah, ini wujud salbiah, wujud negasi. Jadi diterjemahkan di sini kalau Ustaz Adlani itu adalah hukum-hukum negasi wujud ya, negasi salbiah. Jadi salbiahnya ini kembali ke hukumnya ya, bukan kembali ke wujud. Salbiah ini yang disebut ahkamul salbiah, bukan wujud yang salbiah. Terus wa minha, dan hukum negasi yang pertama ya, anal wujuda, bahwa sungguhnya wujud la khaira lahu, dia tidak punya khair ya, tidak punya khair, la khaira lahu, wa dzalika li anna inhisaril asolati fi haqiqatihi. Kan hal ini disebabkan karena kekhususannya asolah, kekhususan asolah atau ya kekhususan asolah fi haqiqatihi, dalam hakikat wujud. Artinya selain wujud tidak ada yang asil, yaitu karena selain wujud tidak, hal ini karena selain wujud tidak ada yang hasil, melazimkan butlani yastalzimu butlana kullama yufridu khairan lahu. Jadi dari hal ini ya, bahwa pengkhususan asolah pada hakikat wujud melazimkan kebatilan setiap yang diasumsikan kepadanya ya, kepada ghair, diasumsikan kepada ghair baginya. Ajnabian anhu butlana dzatian. Jadi terjemahnya, karena keasilan wujud dan itu melazimkan apapun yang diasumsikan berbeda, asing. Ajnabian itu artinya asingnya. Orang ajnabi itu orang asing. Anhu butlanan dzatian adalah batil secara dzati. Apapun yang diasumsikan berbeda ya, apapun yang diasumsikan berbeda baginya adalah batil secara dzati. Jadi ini maksudnya kalau ada jadi ini artinya, ini penjelasan mengenai la ghaira lahu itu ya. Sebentar. Jadi melazimkan kebatilan secara dzati ya, adanya sesuatu, adanya ghair yang diasumsikan pada wujud. Jadi menyebabkan kebatilan secara dzati ya, adanya ghair yang diasumsikan kepada wujud. Gitu ya. Nah ini sekalian saya jangan yang kedua ya, ini ghair. Jadi dia tidak punya ghair. Ghair itu selain, secara bahasanya selain, dan selain, tapi ini jadi ada dua cara. Jadi
dalam bahasa Arab menyatakan selain itu atau bukan, itu dengan laisa dengan ghair ya. Nah kalau ghair itu positif tadi tidak, jadi la ghaira lahu, misalkan apa, Zaid khairu jahil misalkan ya, Zaid khairu jahil itu artinya Zaid tidak jahil. Nah artinya dia pintar, tapi khairu jahil itu jadi satu ya. Jadi ini sifat menetapkan khairu jahil pada Zaid gitu. Nah beda dengan laisa, kita juga bisa ngomong dengan apa, terjemahan yang sama, Zaid atau laisa Zaidun bijahilin, atau Zaid dengan laisa. Nah kalau laisa itu negatif, jadi artinya Zaid, si Zaid itu tidak bodoh, tidaknya itu ikut apa ya, negasi dari bodohan ya. Jadi bentuknya negatif kalimatnya. Kalau laisa itu bentuknya kalimatnya negatif, walaupun sama, tapi kalau ghair itu kalimatnya positif, tapi sifatnya yang negatif ya, predikannya yang negatif. Nah itu bedanya ghair. Nah ini dalam alinea pertama ini wujud dikatakan tidak punya ghair, tidak punya ghair. Jadi selain wujud apa? Selain wujud kan mahiyah dan ketiadaan ya. Mahiyah itu intibari, jadi selain wujud ya ketiadaan ya. Jadi dengan demikian dia tidak punya ghair. Nah terus, nah ini mungkin agak mirip dengan ini, cuma beda dikit ya. Wa minha annahu la saniyalahu, dan minha dan dari sifat negatif dan sifat salbi yang dari sifat salbiyah itu adalah, atau sifat salbi yang kedua itu adalah la saniyalahu, dia tidak punya sani, tidak punya hal yang kedua ya. Lianna asolata hakikati, karena asolah itulah melukut hakikatil wahidah, karena asil itu adalah hakikat, adalah keasilan, adalah hakikat wujud yang tunggal. Hakikatihil wahidah, hakikat hanya kembali wujud yang tunggal. Bal butlanu kullama yufridu khairan lahu yafna yafna anhu kulla khalidin yafna anhu kullu khalidin ya, dakhilun fihi au mundamun ilaih, bahwa sarafa fi nafsi ya, bahwa sirfun fi nafsi, bukan saraf, bahwa sirfun fi nafsi. Jadi wujud dan serta nihil ya, sebab kehasilan hakikat wujud yang tunggal, serta nihil dan tiadanya segala sesuatu yang dianggap bukan wujud, dan menegasi semua bentuk rangkapan yang substansial atau aksidental wujud. Maka wujud adalah sirf fi nafsi. Jadi gini, jadi alin yang kedua ini saniyalahu. Jadi kalau ghair itu berbeda sama sekali ya. Nah kalau sani itu ada kemiripan. Jadi yang mirip wujud ada enggak?
Jadi misalkan manusia ya, manusia itu ghair manusia apa ya, bisa dikatakan hewan, apa itu ghair dari manusia. Kalau sani dari manusia apa ya, yang mirip manusia. Atau misalkan katakanlah Sali Zaid tadi, Zaid itu kan manusia, ghairnya Zaid apa selain Zaid ya, mungkin yang berbeda sama sekali dengan Zaid. Nah kalau Sania Zaid itu mungkin ya manusia, tapi berbeda dengan Zaid. Jadi manusia ada Zaid, ada Ali, dan seterusnya. Nah, itu maksudnya Sani. Jadi Sani ini dia kemungkinan ada perbedaan sedikit, yaitu dengan dengan wujud ya, bedanya Sani dengan khair. Nah di sini jadi kenapa? Karena wabutlanu kulla ma yufardu khairan lahu yanfa anhu kulla khalidin dakhiran fihi aw mantuman. Jadi bahwa semua yang diasumsikan terhadap wujud ya, mengenai bercampurnya itu tertolak ya. Jadi bercampur secara internal atau ditambahkan pada wujud ya. Jadi jadi di dakhil itu bercampur secara di dalam, jadi wujud punya komponen-komponen, katakan begitu ya, sehingga dia bercampur ya itu nggak mungkin gitu. Atau sesuatu yang ditambahkan dari wujud, jadi ya pokoknya di luar wujud ditempelkan pada wujud akan menyebabkan wujud punya sani gitu. Atau dia berbeda dari sisi di dalamnya, jadi di dalam wujud ada beberapa komponen. Nah komponen di dalam wujud itu berbeda, maka menyebabkan wujud punya sani. Nah itu dua-duanya tidak ada. Jadi baik di dalam maupun di luar itu wujud tidak bisa ditambah atau dikurangi gitu ya. Dengan demikian wujud tidak punya sani. Nah kenapa? Karena wujud itu sirf ya, fi nafsi. Sirf itu artinya murni lah ya, murni. Jadi sirf sesuatu yang sirf. Nah ini ada kaidah sirfu syai' la yatasanna wa la yatakarrar. Yes. Ini bahasanya begini ya, mungkin sirfu syai' syai'un sirfun, sebetulnya begitu ya. Cuman bahasanya sesuatu yang sirf, sesuatu yang murni. Nah cuma di sini bahasanya itu menjadi sirfu syai'. Sirfu syai' la yatasanna wa la yatakarrar. Sesuatu yang sirf sebenarnya katanya ini murni ya, tidak ada keduanya dan tidak bisa diulang. Jadi misalkan kalau kita misalkan putih misalkan ya, putih yang sirf ya, putih yang sederhana, yang simpel, maka dia tidak ada saninya, tidak ada putih yang kedua, dan tidak juga bisa diulang, tidak bisa bikin putih yang baru lagi gitu. Nah sani itu bisa mungkin kalau putih itu macam-macam gitu ya. Kalau putih misalnya ada cat itu putih anu. Nah maka putih itu ada punya sani. Nah kayak gitu. Atau putih yang ditambahkan, atau putih yang di dalamnya punya komponen-komponen, maka nah itu tidak sirf putih yang seperti itu. Nah kalau putih yang sirf, kalau putih itu kita asumsikan sirf, maka tidak ada putih yang berikutnya. Nah wujud itu seperti itu. Jadi wujud itu sirf ya, sederhana, murni gitu ya, sehingga dia tidak punya sani. Nah itu pengertian sani. Kalau ghair itu selain, yang berbeda sama sekali, di luar wujud itu yang berbeda sama sekali dengan wujud, itu pengertian ghair ya. Jadi ini perbedaan antara ghair dan sani ya. Sampai di sini ada pertanyaan?
ini kaidah dalam filsafat ya, ini kaidah-kaidah ini ada kemarin kan ada kaidah ya, kaidah apa far'iyah ya. Nah itu katanya harus dihafal. Apa kaidah far'iyah gimana? Subutu syai' li syai'in akhar far'un apa li musbatillah ya. Misalkan itu kaidah apa far'iyah, bahwa penetapan sesuatu atas sesuatu yang lain harus didahului penetapan yang musbatilah ya, yang disifati. Nah ini sirfus syai' la yatasanna wala yatakarrar, dan tidak bisa diulang, tidak bisa bikin. Jadi ini, nah dengan gini kalau kita mikir wujud itu dengan dengan segera kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang punya sifat ini nih ya, nah, sebetulnya yang punya sifat ini bukan ya itu wujud secara umum ya. Wujud yang benar-benar wujud itu sifatnya begini. Nah, kalau manusia itu punya sifat begitu ya sebetulnya manusia itu kayak tidak terlalu wujud ya, karena manusia kan tidak sirf ya. Gitu. Jadi wujud manusia ini, wujud kita ini wujud robit atau adalah kalau orang-orang sufi dulu sudah dibilang ya malah wujud yang enggak ada gitu. Atau emanasi ya, pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi atau wujud robit. Nanti mungkin ada penjelasan mengenai wujud robit. Jadi kita ini tidak terlalu wujud sama. Jadi ketergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar mutlak ya. Jadi kita ini benar-benar tiada ketika Allah katakanlah lalai gitu, melalaikan kita sebentar gitu. Hilang gitu, hangus gitu. Nah, fakullu ma furido, setiap yang diasumsikan bagi wujud itu sanian ada awalan. Jadi apapun yang diasumsikan meskipun ada wujud kedua, maka dia akan kembali ke wujud yang pertama, akan sama dengan wujud yang pertama. Jadi walhasil tidak ada yang kedua. Jadi karena apa ya? Karena wujud sirf tadi itu. Ya, karena nggak ada perbedaan. Jadi kalau ada, nggak bisa dibedakan dengan yang lain. Jadi kalau ada wujud lagi, ya kan. Nah wujud ini kan nggak ada bedanya dengan wujud yang pertama, karena baik secara internal maupun eksternal dia tidak ada tambahnya, nggak ada pengurangannya, karena selain wujud tidak ada. Jadi nggak ada yang bisa ditambahkan kepada wujud ya. Maka dia akan kembali kepada yang pertama. Nanti yang kembali pada wujud lagi tadi itu ya. Wa illa imtiyazan anhu bi syai'in ghairu dakhilan fi aw kharijan anhu wal mufturuhu intifa'uhu hadzal khilaf. Ya. Sementara jadi semua jadi ya ini sudah jelas tuh ya, semua akan terjadi kan. Sementara asumsinya itu semua bal mafrudu intifa'uhu hadal khilaf, dan yang diasumsikan yang sudah ditetapkan itu adalah tiadanya semua khilaf, semua perbedaan-perbedaan pada wujud tadi, baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian maka tidak ada sani bagi wujud ya.
ya, yaitu dua sifat salbi bagi wujud ya, tidak ghair. Terus satu lagi mungkin ya, wa minha annahu laisa jauharon wala aradun ya. Dan wujud dan selanjutnya adalah wujud itu bukan jauhar dan bukan arad ya. Jauhar nanti ada penjelasannya ya, kita baca dulu aja ya. Wa amanahu laisa jauharon fali annal jauharu ya, fali annal jauharo mahiyatun idza wujidat fil kharij wujidat la fi maudu'i fil maudu' ya. Jadi dia wujud itu bukan jauhar dan bukan arad ya, karena nanti dijelaskan apa itu jauhar apa arad ya. Amma annahu laisa juharan fa innal juharu, karena juhar itu adalah dia mahyah ya. Jika dia terdapat di luar terhadap dunia nyata ya, kepada yang nyata pada dalam real, maka dia tidak ditemui dalam keadaan bersandar pada yang lain. Jadi manusia itu johar ya, kira-kira begitulah ya. Dia manusia kalau terhadap di luar itu kan manusia berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri itu bukan tanpa sebab, tapi maksudnya maujud secara mandiri, itu johar. Nah arad itu adalah kita kira bahasa Indonesia sifat lah. Warna tinggi misalkan, duduk, perbuatan-perbuatan itu adalah arad. Nah wujud bukan johar dan bukan arad ya, karena johar dan arad itu yang pertama merupakan bagian mahyah ya. Jadi mahyah itu dibagi johar dan arad. Jadi johar ya, jadi ini pembahasannya sebenarnya nanti mahyah ini nanti ada pembahasan ya mengenai mahyah di beberapa, nanti ada pembagian mahyah menjadi johar dan arad. Jadi kalau dia johar sekalipun dia terwujud di luar, johar itu tersusun ya, apalagi arad. Nah, mahyah bukan johar, wujud bukan johar dan bukan arad ya. Itu yang walasabil maudhu wal wujudu laisa min sinkhil mahyah. Wujud itu bukan dari jenis mahyah ya. Ya wujud bukan mahyah ya kan. Wa amma annahu laisa bi aradin, dan juga wujud juga bukan arad ya. Falianal aradut mutakawim arad mutakawimul wujud bil maudhu. Jadi arad itu kalau terwujud dia perlu maudhu ya, perlu sandaran. Kadang diterjemahkan maudhu ini subjek, kadang juga ditambahkan tempat ya. Pokoknya perlu maudhu, subjek perlu tempat. Pokoknya warna itu perlu tembok misalnya untuk dia maujud. Wal wujudu mutakawim bi nafsihi. Nah, kalau arad itu kan dia kalau mutakawim itu harus dengan sandaran, dan wujud itu mutakawim bi nafsihi. Jadi wujud itu mutakawim itu apa sih? Maujud ya. Mutakawim berdiri, atau maujud bi nafsi. Mutakawim bi nafsi dzatihi, dengan secara dzati dia ada ya. Wa kullu syai'in mutakawimun bih, bahkan setiap segala sesuatu
mutakawim dengan wujud. Ya. Jadi wujud bukan. Nah kalau arad ini jelas. Nah kalau dengan jauhar gimana? Ya jauhar itu punya bagian ya. Punya bagian, jadi wujud nggak punya bagian. Ya bagian internal maupun eksternal, dan jauhar itu bisa ditempeli. Ya bisa ditempeli yang lain. Bisa dikasih mau tuh ya manusia misalkan punya bagian, yaitu dia punya misalkan dia punya jenis ya, punya jenis di atasnya, itu kan bagian. Manusia misalkan hayawan adalah hayawan dan natik. Hayawan natik ya bisa dibagi menjadi hayawan dan natik. Zatnya terdiri dari dua, hayawan dan natik. Nah, maka ya kalau dia punya bagian, nah dia akan punya ghair dan punya sani ya. Nah sementara wujud tidak seperti itu, dia bukan jauhar dan bukan apalagi arad ya. Sifat atau arad itu kadang diterjemahkan aksiden ya. Iya. Jadi wujud itu hanya satu ya. Yang pertama dan yang kedua tadi itu meniscayakan bahwa wujud itu hanya satu ya, dan tapi itu bergradasi ya. Wujud itu mulai dari wujud mutlak Allah Subhanahu wa taala tentang yang tidak terbatas. Ya katanya kaidah kaidah tadi itu sirfus itu katanya dikatakan oleh Syuhrawardi ya. Jadi suatu yang sirf itu tidak murni dan tidak berbilang. Iya. Tutup dengan doa faraj ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li walikal hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaitan wa nasira wa tadilan wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumattiyahu bi tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.